Selamat datang di channel Mister Si Paling Tahu. Jadi di sini kita akan seperti biasa mengadakan podcast, cuman kali ini ada satu hal yang lebih menarik. Jadi podcast kita di sini akan membahas terkait tentang kesehatan. Nah, buat teman-teman di rumah nih yang sekarang kita akan membahas terkait penyakit-penyakit yang biasanya terjadi di sehari hidup kita, dan ada pun juga yang mungkin ada yang kalian nggak tahu. Dan di sini kita akan bahas penyakit-penyakit ini. Yang pertama tentang diare, terus juga sirosis hati, heartburn, dan juga ulcus verticum. Nggak tahu kan ulcus verticum itu apa? Nah, makanya di podcast ini si Mister paling tahu akan bahas apa sih penyakit-penyakit itu. Nah, langsung aja Mister udah punya nih narasumber yang akan dijelasin penyakit-penyakit itu dari pertama tentang penyebabnya, gejala, dan juga pencegahannya itu gimana sih. Langsung aja. Di sini Mister ada dokter khusus penanganan diare. Terus juga di sini ada dokter khusus penanganan yang biasa menjelasin dan penanggulangan tentang sirosis hati, terus juga heartburn, dan juga dokter dokter yang biasa menangani tentang ulcus verticum atau tukak lambung gitu. Jadi langsung aja kita beri kesempatan ke mereka untuk ngejelasin apa sih penyakit-penyakit yang tadi kita udah sebutkan. Ya, kepada dokter Falas Mufid. Oke, jadi saya diundang oleh host channel ini yang bergerak ke diare. Menurut saya diare itu penyakit yang paling umum dirasakan oleh sebagian manusia. Diare itu disebabkan oleh misalnya virus atau juga intoleran makanan. Kayak misalkan ya banyak lah. Terus biasa gejala yang dialami itu berupa buang air besar yang lebih sering daripada biasanya. Terus juga cara penanggulangan itu ada dua biasanya. Ada yang satu tuh pakai obat dehidrasi. Kan yang saya kira tuh oralit atau juga obat kayak misalkan dan segala macam lah. Terus juga apa nih penyakit diare nggak berhenti lebih dari 2 hari, terus fesesnya berdarah atau menghitam, terus ada demam yang lebih dari 39 derajat. Itu juga harus segera dirujuk ke dokter karena udah lebih parah. Terus itu aja dari diare, soalnya dari teman-teman juga udah pada pernah pasien diare. Oke, sekian dari saya. Guys, selanjutnya nih ada nih buat kalian yang kayaknya sering minum alkohol deh. Nah, di sini udah ada dokter, kita jauh-jauh undang dari Sumatera di sini untuk penanganan sirosis hati. Nah, sirosis hati gimana tuh, Dok? Buat apa penyebabnya selain dari alkohol gitu kan? Atau ada yang lainnya itu gimana, Dok? Oke. Terima kasih buat host yang udah mengundang saya jauh-jauh dari Sumatera. Jadi di sini saya bakal jelasin tentang sirosis hati. Apa sih itu sirosis hati? Jadi sirosis hati itu adalah gejala radang pada hati. Nah, jadi gimana gejalanya? Gimana kenapa hati bisa gitu? Jadi hati si penderita sirosis ini menjadi mengandung banyak lemak dan kabut sehingga fungsi hati terganggu dan bisa menyebabkan gagal hati. Nah, penyebabnya itu apa sih? Jadi penyebabnya adalah penggunaan virus hepatitis B dan C dan penyalahgunaan alkohol yang sering penyalahgunaan alkohol yang berlebihan. Nah, untuk gejala sirosis hati sendiri awalnya mungkin penderita bakal mengalami yang namanya kelelahan, lemes, penurunan berat badan. Terus untuk tahap selanjutnya lagi pasien dapat mengalami penyakit kulit kayak kulit jadi kuning, terus ada peradangan, terus ada pembekakan perut dan kebingungan. Buat pengobatan sirosis hati bervariasi. Penanganannya tuh lebih berfokus pada penyebab yang mendasari. Jadi
Buat penanganannya ada perawatan diri pribadi itu dengan cara diet rendah sodium dan hindari alkohol. Terus untuk obatnya ada antibiotik dan antivirus. Prosedur medisnya ada organisasi gelang karet dan endoskopi terapeutik. Untuk bedah bisa mencabukkan hati. Kasus yang lebih parah memerlukan transplantasi hati. Jadi itu aja. Ya, berarti guys cukup disayangkan ya ketika organ-organ kita rusak nih, cukup mahal juga ya pengobatannya. Ya. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut ke beberapa dokter masih kita nih, kita ucapkan terima kasih dulu kepada sponsor kita, ada Devijo, Polo dan juga Blueband ya. Nah, di channel Mister si paling tahu ya untuk kita belajar bersama. Nah, Mister juga nih akan membahas buat apa itu heartburn. Ya, nah langsung aja nih dokter kita jauh-jauh dari Ternate dan untuk mengundang terkhusus buat apa sih itu penyakit heartburn itu dok? Makasih ya telah mengundang saya dalam channel Mister Spantau ini hanya untuk membahas heartburn. Jadi heartburn tuh sebenarnya bukan penyakit yang ada sebab. Jadi heartburn tuh misalkan itu kesalahan teknis di bagian pencernaan. Jadi tuh ini terjadi ketika cairan lambung naik ke peluang nadi yang bernama gangre, dan ini mengandung HCl yang banyak yang bersifat sangat asam sehingga menyebabkan rasa panas di hati dan juga di dada dan sekitarnya. Dan untuk penanganannya sendiri bisa susu dingin. Nah, ya, jadi itu terkait ilmu baru yang kita dapat ya. Salah satunya heartburn yang tadi udah dijelaskan sama dokter kita yang di Ternate. Terus selanjutnya nih ada terakhir yang di sini sebenarnya sering sih terjadi. Maksudnya tidak terlalu asing. Cuman kayaknya ada namanya yang namanya itu ulcus pepticum. Nah, tapi yang kita sering dengarnya itu adalah tukak lambung. Nah, di sini ada dokter lulusan dari UI ya, insya Allah. Oh, insya Allah. Yang akan menjelaskan gimana Betul. kayak tukak lambung gitu. Langsung aja dulu. Ya, terima kasih kepada host yang memberikan saya kesempatan untuk berbicara di acara hari ini. Jadi ulcus pepticum atau tukak lambung mungkin tidak orang-orang asing dengan kalimat seperti itu. Mungkin orang lebih sering mendengarnya mak. Mak ini adalah kondisi di mana ketika asam lambung naik sehingga dapat menyebabkan iritasi pada dinding lambung. Mak ini bisa disebabkan oleh banyak faktor. Bisa dari bakteri, dari Helicobacter pylori, juga karena makan rasa pedas dan makanan yang sangat pedas, bisa karena stres, termasuk stres juga menyebabkan asam lambung naik. Ulcus pepticum atau mak ini mungkin banyak yang orang yang salah kaprah. Tadi saya sebutkan heartburn itu merupakan gejala dari GERD atau infeksi pada dinding lambung. Perbedaan mak dan GERD ini penyakitnya membuat asam lambung naik ke atas, sedangkan mak terfokus pada lambung. Di antara penanganannya adalah minum antibiotik jika terinfeksi oleh bakteri, lalu bisa meminum pereda itu yang membuat asam lambung turun, dan meminum obat-obatan yang bersifat basah sehingga asam lambung bisa dinetralkan. Mungkin atau mungkin jika kalian memiliki mak yang sudah parah seperti menimbulkan stroke yang membuat pandangan gelap dan keringat dingin, muntah berwarna hitam seperti ampas kopi, itu harus segera menemui dokter karena sudah mencapai tingkat yang parah.
Ya. Jadi itu ya guys, betapa pedihnya ya sebenarnya untuk kapal bumi itu. Dan di sini kita cukup dari saya sebagai master si paling tahu sangat beruntung bertemu dokter-dokter muda Indonesia ini yang keren-keren banget ya. Kita buat dan selanjutnya karena durasinya ini kameramen saya juga lapar, jadi ya untuk pertanyaan bisa di Q&A ya, di Q&A question box. Nanti bakal dijawab langsung sama dokter-dokter buat pertanyaan yang sekiranya peserta penonton di rumah masih ada kebingungan atau pernah ngalamin yang beda gitu. Nah, jadi mungkin itu buat segmen Mister Si paling tahu dalam dunia kesehatan, penyakit-penyakit yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, sebenarnya saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Fawas, Dokter siapa? Aduh, dan Dokter Jundullah dan juga Dokter Zaki yang telah menyampaikan juga, dan juga terima kasih kepada sponsor kita dari Teh Pucuk, Pulau dan juga Blue BL. Sekian buat podcast ini, buat penonton saksikan terus podcast si Mister paling tahu yang penuh banyak misterinya dan ilmu terbaru setiap minggunya.